Organisasi Parlemen Dunia bahkan mengingatkan semua parlemen untuk menyusun legislasi yang memudahkan pemerintah mengatasi pandemi yang merupakan kondisi darurat. Indonesia termasuk yang bisa mengambil keputusan dengan cepat. Lahirnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 serta fleksibilitas APBD dan pelebaran defisit APBN merupakan wujud kerjasama pemerintah, Bank Indonesia dan DPR. Pagu anggaran Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp695,2 triliun di 2020 bisa segera ditetapkan dan direalisasikan Rp579,8 triliun. Realisasi kesehatan Rp63,5 triliun, pelindungan sosial Rp220,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp173,2 triliun, insentif usaha dan pajak Rp56,1 triliun, dan program prioritas Rp66,6 triliun. Manfaat adanya dana perlindungan sosial yang sangat besar dan cepat itu dapat dirasakan oleh 50% penduduk kelompok termiskin. Tanpa program itu, kemiskinan akan lebih menekan dalam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 meski tertekan jika dibandingkan dengan negara anggota G20 dan ASEAN masih tergolong moderat, yakni minus 2,1%. Italia misalnya minus 8,8%, Prancis minus 8,4%, Uni Eropa minus 6,8%, Jerman minus 5%, Amerika Serikat minus 3,5%, dan Rusia minus 3,1%. Hanya Cina yang mampu mengatasi ekonominya, yaitu tumbuh 2,3%. Di ASEAN, Filipina minus 9,5% dan Malaysia minus 5,6%. Hanya Vietnam yang tumbuh 2,9%. Presiden Jokowi berkeyakinan kombinasi antara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro atau PPKM mikro dan vaksinasi yang terus gencar dilakukan dapat menurunkan laju penularan. Presiden mengajak semua pihak untuk terus bergotong royong mengatasi pandemi. PPKM mikro yang lebih difokuskan pada area permukiman dan pelaksanaannya dilakukan sampai tingkat desa atau kelurahan hingga tingkat RT dan RW ini perlu segera direalisasikan sungguh-sungguh dengan serempak dan cepat. Kesuksesan ini pula yang dilakukan India. Penerapan pengetesan yang merata dan masif serta tepat sasaran di semua daerah sesuai standar WHO juga perlu jadi perhatian. Rencana pemerintah merekrut 50.000 tenaga pelacakan untuk melacak 30 kontak dekat pasien positif dalam tempo 3 hari juga perlu cepat diwujudkan.